Pernah nggak kamu merasa semuanya runtuh sekaligus? Rencana yang kamu susun hancur begitu saja. Hubungan yang kamu jaga tiba-tiba berakhir. Atau masa depan yang kamu kira sudah jelas mendadak kabur hilang arah. Saat itu rasanya dunia jadi asing. Kita nggak tahu lagi harus kemana melangkah. Dan yang lebih menakutkan, kita nggak lagi bisa mengontrol apapun. Banyak dari kita terbiasa mencari pegangan, kepastian, jawaban, solusi cepat. Tapi justru ketika semua pegangan itu hilang, kita dihadapkan pada kenyataan yang paling jujur, bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Dan di titik itulah kita punya pilihan. Apakah kita akan terus melawan, atau perlahan belajar untuk menerima bahwa bahkan saat segalanya runtuh, ada sesuatu yang masih bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri. Ketidakpastian sering jadi musuh terbesar kita. Kita ingin semuanya jelas. Besok mau jadi apa, siapa yang tetap bersama kita, bagaimana akhir dari semua perjuangan ini. Tapi kenyataan jarang memberi kepastian itu. Saat kita kehilangan arah, biasanya kita panik. Kita buru-buru mencari sesuatu untuk dipegang. Pekerjaan, hubungan, validasi orang lain. Apapun, asal kita nggak merasa kosong. Tapi justru disitulah inti pesannya. Hidup nggak pernah benar-benar bisa kita kontrol. Kita hanya bisa hadir, membiarkan setiap momen datang dan pergi. Seperti awan yang melintas di langit. Menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Tapi itu soal keberanian untuk duduk tenang. Menyadari bahwa kita nggak harus tahu semua jawaban. Bahwa kadang, diam di tengah badai lebih bijak daripada terus berlari tanpa arah. Dan perlahan, kita mulai belajar bahwa ketidakpastian itu bukan ancaman, tapi ruang. Ruang di mana kita bisa bertumbuh, lebih lembut, lebih terbuka, lebih manusiawi. Rasa sakit adalah hal yang paling ingin kita hindari. Kita lari dari kecewa, kita menutup mata dari luka, kita pura-pura kuat padahal hati sudah rapuh. Tapi coba bayangkan, bagaimana kalau rasa sakit bukan musuh, melainkan guru. Setiap air mata yang jatuh, setiap perasaan hancur yang kita alami, sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu. Mengajarkan betapa berharganya hadir. Mengajarkan arti kehilangan. Mengajarkan bahwa kita manusia. Yang bisa jatuh, bisa gagal, bisa hancur. Namun, tetap bisa bangkit lagi. Rasa sakit membuka kita pada kerapuhan. Dan dari situlah tumbuh belas kasih. Karena ketika kita tahu rasanya terluka, kita jadi lebih mampu untuk memahami luka orang lain. Kalau kita berani menatap rasa sakit tanpa kabur, perlahan kita akan sadar, luka itu bukan akhir, melainkan pintu. Pintu menuju pemahaman, pintu menuju hati yang lebih luas, pintu menuju diri yang lebih sejati. Kita terbiasa menggenggam erat hal-hal yang kita kira bisa memberi rasa aman. Orang yang kita cintai, rencana hidup, status, bahkan citra diri. Seolah-olah kalau kita mengendalikan itu semua, kita akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, dunia selalu berubah. Orang datang dan pergi. Rencana kita bisa gagal. Hal-hal yang kita kira permanen, ternyata rapuh. Dan disitulah letak penderitaan kita. Bukan pada kehilangan itu sendiri, tapi pada keengganan kita untuk melepaskan. Melepas pegangan bukan berarti kita berhenti peduli. Bukan berarti kita jadi acuh atau dingin. Melepas adalah keberanian untuk menerima bahwa segalanya tidak abadi. Bahwa mencintai berarti juga siap untuk kehilangan. Bahwa hidup bukan tentang menggenggam, tapi tentang hadir, sepenuh hati, lalu mengizinkan sesuatu pergi ketika waktunya tiba.
Saat kita berani melepaskan, kita justru menemukan ruang baru dalam diri. Ruang untuk bernapas, ruang untuk menerima hidup apa adanya, tanpa syarat, tanpa harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Dan mungkin justru disitulah letak kebebasan sejati. Seringkali kita mengira arti kuat adalah tidak boleh rapuh, bahwa kita harus selalu tegar, selalu berdiri, dan tidak pernah jatuh. Padahal hidup justru mengajarkan hal yang berbeda. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah hancur. Menjadi kuat adalah keberanian untuk tetap hadir, meski hati kita penuh luka. Itu adalah kemampuan untuk terus bernafas, meski dada kita terasa sesak oleh kehilangan. Bayangkan, ada sebuah bunga yang tumbuh di antara batu. Kelihatannya ia rapuh dan juga mudah patah. Tapi justru disitulah letak daya hidupnya. Ia bisa bertahan, bahkan di tempat yang keras sekalipun. Begitu juga dengan kita. Kerapuhan kita bukanlah kelemahan. Justru itulah yang membuat kita nyata, yang mengingatkan kita bahwa kita manusia. Dan ketika kita menerima sisi rapuh itu, kita menemukan daya yang berbeda, daya yang lembut, daya yang tidak perlu ditunjukkan, tapi terasa dalam cara kita tetap berjalan. Meski langkahnya pelan, meski jalannya penuh air mata. Menjadi kuat adalah keberanian untuk tetap hidup, walau dunia kita pernah runtuh. Hidup memang tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kadang semuanya runtuh sekaligus, meninggalkan kita dalam sunyi. Tapi justru di sanalah kita belajar tentang menerima ketidakpastian, tentang melihat luka sebagai guru, tentang berani melepaskan, dan juga tentang menemukan daya hidup, bahkan dalam kerapuhan. Mungkin hari ini kamu merasa lelah. Mungkin kamu sedang berada di titik di mana segalanya terasa berat. Kalau iya, tarik nafasmu perlahan ya. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Dan ingatlah, runtuh bukanlah akhir, tapi bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih sejati.